Ditemukannya uang hampir 1 triliun dan emas seberat 51 kg di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard di kawasan Jakarta. Nah, ini baru terungkap 920,9 miliar. Dan termasuk Zarof Richard ini menangani kasus Ronald ya sebelumnya. Ronald Tanur. Nah, ditemukannya pegawai, staf dan ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang ternyata yang harusnya memberantas judi online, namun ini justru membackup, melindungi situs-situs judi online. Bahkan beberapa hari ini banyak banget ditemukannya, termasuk polisi juga berhasil menyita sekitar 70 miliar dari judi online slot gitu Mbak. Nah sebenarnya apa yang bisa kita bahas maupun dari sudut pandang editorial terkait temuan justru backingan dari Komdigi ini mengenai judi online? Ya, ini sangat menarik dan ini tantangan buat Menteri Komunikasi dan Digital ya, Mutia Hafidz, yang untuk menunjukkan ketegasan dan juga dia sudah memerintahkan ya juga bahwa tidak boleh ada urusan-urusan dan komunikasi apalagi pembelaan terhadap situs-situs judi online. Sudah 16 orang sejauh ini yang ditangkap dan termasuk ketua tim ya. Ketua tim yang berinisial DI itu juga di berbagai media sosial kita juga sedang melakukan konfirmasi. Itu dari media sosialnya, gaya hidupnya itu sebetulnya sudah menimbulkan tanda tanya untuk seseorang seperti dia, ASN seperti dia ya, katanya berkali-kali umroh dan segala macam. Nah ini sebetulnya kan gini ya, mulai dari kasus-kasus yang sebelumnya ya, kasus-kasus sebelumnya Rafael, kemudian Ferdi Sambo ya, kemudian yang juga dicek gaya hidup dari keluarganya, lalu kasus-kasus yang ke sini bahkan Dirdik Kejaksaan Agung yang menggunakan jam yang menurut informasi yang beredar itu harganya 4 juta miliaran, tapi dia membantah ya, dia membantah mengatakan bahwa dia cuma beli harganya 4 juta 5 tahun yang lalu dan dia nggak tahu apa mereknya di pasar pula, yang sulit untuk dipercaya. Tapi kasus yang judul ya, pembelaan atau pengamanan ya, mengamankan. Jadi kan orang-orang ini kan diduga mengamankan supaya situs-situs judul tidak di take down. Padahal tugas dari kementerian itu sebelumnya namanya Kominfo itu adalah men-take down semua situs judul tanpa kecuali. Dan menteri sebelumnya Pak Budi Ari Setiadi itu wah kemana-mana tuh sangat membangga-banggakan, melaporkan kepada masyarakat bahwa dia sibuk men-take down situs judul. Tetapi harus diakui kalau kita lihat selama dia menjadi menteri itu belum ada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti yang dilakukan yang sekarang ya. Dan 16 orang itu kemudian ditangkap ya, ditangkap oleh aparat. Jadi tentu masyarakat kemudian bertanya, gencar melaporkan kepada publik bahwa men-take down, tapi kok baru sekarang aksinya dari polisi baru sekarang ya, ada apa ini gitu ya. Nah ini menurut saya pintu masuk Kominfo ini sebelumnya banyak kasus ya, termasuk yang kasus BTS yang luar biasa yang aliran dananya ke sana kemari ya. 2 kasus ini aja udah orang berpikir ini Kominfo ini apa sih gitu ya, kementerian ini apa ya, apalagi kebocoran data. Jadi mesti diaudit luar biasa dan ini tantangan bagi Menteri Mutia Hafidz dengan 2 wamennya untuk melakukan audit yang benar-benar tuntas terhadap apa sebenarnya yang terjadi dengan kementerian yang sekarang namanya Komdigi ini. Dan pintu masuknya ini adalah yang terbaru adalah situs judi online, karena saya dengar bahkan ada 1 wamen Anggaraka Prabowo itu benar-benar ditugaskan khusus untuk urusan judi online ini ya, sehingga makanya harus ada 2 wamen. Jadi kalau misalnya tidak tuntas masalah ini ya publik akan bertanya, nah kita akan melihat sampai di mana ini ya, karena yang namanya judi itu
biasanya ada backingan dari orang yang berkuasa, ya. Nggak mungkin dia terima duit sekian miliar begitu saja aman tanpa bagi-bagi ke sekelilingnya atau mungkin ke atas. Kita sedang menunggu apakah yang sebelumnya itu juga mendapatkan bagian. Jadi kita mendukung tindakan tegas, tuntas dari kasus ini. Jadi usut sampai ke akar-akarnya. Jadi bisa dibilang 10 hari proses kepemimpinan Prabowo Subianto yang akhirnya meminta untuk Mutia Hafid selaku Ketua Komdigi ini termasuk bisa dibilang satu gerakan. Jadi gini, Pak Prabowo ini kan waduh di berbagai pidato isinya salah satu yang selalu disebut anti korupsi, anti kebocoran, ya. Jadi ini satu dari pintu masuk yang Pak Prabowo, Presiden Prabowo bisa membuktikan komitmen anti korupsi, ya. Komitmen anti korupsi dari pemerintahannya, ya. Yang satu lagi yang akan kamu tanya. Nah, yang satu lagi. Nah, nggak beda jauh. Ini masih dalam proses bagaimana bersih-bersih bisa dibilang ya, bersih-bersih di jajaran eranya Prabowo sekarang. Ini yang kasus kedua adalah mengenai ditemukannya uang hampir 1 triliun dan emas seberat 51 kg di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard di kawasan Jakarta. Nah, ini baru terungkap 920,9 miliar. Dan termasuk Zarof Richard ini menangani kasus Ronald ya sebelumnya. Ronald Tanur. Nah, ini sebenarnya apakah memang di masa kepemimpinan ini harus seperti ini, Mbak? Semua harus jadi gini, dari kasus-kasus ini, 2 kasus ini, yang tadi yang situs yang mengamankan situs judi online dan kasus yang mantan pejabat MA ini menunjukkan ini cuma puncak gunung es yang ketahuan aja, ya. Karena ini pastilah sudah dilakukan secara sistematis. Coba gini, sulit untuk membayangkan bahwa ada uang segitu banyak disimpan dan lalu karena di rumah satu rumah pejabat, ya. Dan posisinya pada saat itu dia kabadiklat, ya, dia nggak nangani langsung, jadi dia yang menjembatani perantara antara pihak yang berperkara dengan pihak yang memutuskan perkara, ya. Jadi kan ini kan baru dia nih, gimana dengan pihak yang memutuskan perkara, ya, pihak yang merumuskan putusan perkara. Jadi bisa diduga alirannya ini bisa mengalir banyak, Mbak. Apabila 10 tahun dia sukses loh, 10 tahun maksudnya sukses menjadi maklar kasus, kalau tidak melibatkan pihak-pihak yang punya kekuasaan untuk memutuskan perkara untuk kepentingan yang minta tolong sama si maklar kasus ini, ya. Jadi ini organisasi, instansi menurut saya sama kayak Menkominfo, ya perlu diruat juga, dibongkar semuanya kemana. Dan dari 2 kasus ini saja, itu kepemerintahan Presiden Prabowo itu bisa menunjukkan komitmen nyata anti korupsi. Karena kalau dugaan korupsi itu terjadi, terutama di lembaga hukum, seperti Mahkamah Agung yang diduga dilakukan oleh Zarof Richard, bayangkan betapa foya-foyanya mafia. Ini kan kalau yang maklar itu kan bisa masuk kategori mafia hukum, yang selama ini selalu menjadi rahasia umum. Kalau ternyata lembaga yang tertinggi di bidang penegakan hukum, yaitu Mahkamah Agung, nggak steril dari praktik-praktik seperti ini, gitu ya. Jadi 2 kasus ini Pak Presiden Prabowo dituntaskan, dibersihkan, karena kalau tidak, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo berkali-kali di berbagai pidato dan juga di visi misi, retreat di Hambalang, retreat di Akademi Militer untuk anggota kabinetnya, ini akan sulit, ya, karena publik sekarang menunggu tuh role model, contoh, ya, contoh apakah memang ada yang tindakan nyata, ya. Nah, dua.
Yang bisa dilakukan, publik menunggu. Jangan ada tebang pilih, jangan ada pandang bulu, jangan takut untuk memberantas korupsi. Yeah. Nah, jadi 2 kasus ini dulu deh kita tunggu, ya. Termasuk ini Mbak ya, kita selalu mensupport gerakan anti korupsi. Iya. Gerakan anti korupsi yang tidak tebang pilih, yang merugikan rakyat. Jadi saya udah ngomongnya kayak sama mirip-mirip sama Presiden Prabowo ya, harus pro rakyat, pro rakyat. Cuma maksudnya saya tidak punya kekuasaan, kita di IDN Times tidak memiliki kekuasaan sebesar absolut seperti yang dimiliki oleh Presiden. Nah, tugas kita adalah mengawal. Tugas kita mengawal dan kemudian mendorong pemerintahan baru ini untuk benar-benar menjalankan apa yang selalu dijanjikan. Nah, itu dia tadi teman-teman, udah kita saksikan ya bersama-sama suatu warta berita terpercaya ya yang ada di Indonesia ya, yaitu IDN Times. Mereka menilai pekerjaan Pak Prabowo, pimpinan Pak Prabowo, kabinetnya 10 hari dalam waktu dekat ini sudah membuahkan hasil, di mana korupsi besar terjadi itu dibongkar ya, dari yang namanya situs judi online, dari Komdigi ya sekarang namanya. Seharusnya sih para pegawai-pegawai ASN Komdigi itu take down semua yang ada judi-judi online di Indonesia. Tapi nyatanya apa? Mereka hanya membackup. Itu nggak betul. Satu lagi, dengan adanya ex penjabat Mahkamah Agung yang korupsi ditemukan sekitar 1 triliun di rumah kediamannya dan sekitar 51 kg emas. Gila ya, Mahkamah Agung penjabatnya. Itu sudah dibongkar oleh kabinet Pak Prabowo. Nah, kita doakan aja ya dari berikutnya semua korupsi segera hilang ya di muka bumi Indonesia ini, biar Indonesia bebas korupsi. Yang dimana pidato Pak Prabowo selalu menyebutkan bahwasanya pemerintahan Pak Prabowo itu anti korupsi. Mungkin sampai di sini saja video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.